Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kami akan meresensikan tools quality control yang berupa text sheet dari mata kuliah perencanaan dan pengendalian mutu. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Baihaqi, kemudian dengan rekan saya, Cika Tri Anissa, Hilda Nur Prameswari, Alif Muhammad Ridwan, Ferdian Anugrah Pratama, dan Cindy Tri Pamungkas. Memasuki materi yang pertama, dimulai dari Mbak Cika. Oke, baik. Jadi di sini di slide kita, kita akan membahas tentang ChatGPT, di mana ChatGPT itu merupakan salah satu dari tujuh tools quality control yang menjadi tools yang bisa digunakan. Jadi tools ini tuh sering digunakan di dunia ini. Lalu saat ini kelompok pemeriksaan kita yang strategi itu untuk mencatat agar mempermudah proses pengumpulan data sehingga data tersebut dapat kita lihat secara rapi dan tertulis. Kemudian fungsi utama dari ini bisa membantu frekuensi di mana frekuensi itu seperti dua atau frekuensi kita tersebut, kemudian frekuensi yang kita temukan menunjukkan jumlah hasil integritas atau badan. Nah, bisa selanjutnya di sini kita bisa melihat contoh langsung dari website itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di kolom pertama itu di sebelah kiri ada kalau tentang defect types di mana itu berasa berisi tentang defect defect itu kegagalan dan di sebelahnya kita bisa melihat ada kolom-kolom kecil di mana jika produk tersebut mengalami kegagalan seperti di tiap harinya, teman-teman bisa checklist di tiap kolomnya. Kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena checklist ini termasuk sebuah proses yang mudah, jadi checklist itu bisa menjadi dokumen presentasi visual awal sebelum lanjut ke quality control lainnya. Jadi kita bisa bilang bahwa checklist ini merupakan dasar buat beberapa quality control lainnya. Oke, selanjutnya why. Mengapa check sheet digunakan dalam quality control? Yang pertama untuk mengidentifikasi pola atau tren masalah. Check sheet sangat membantu dalam mengumpulkan data secara struktur dan sistematis. Ketika data dicatat secara berulang, dalam jangka waktu tertentu, kita bisa mulai mengenali pola-pola yang muncul. Misalnya dalam proses produksi, kita mungkin menemukan bahwa cacat produksi sering terjadi pada hari tertentu atau pada shift tertentu. Pola ini bisa menunjukkan adanya masalah sistematik, seperti mesin yang tidak dikalibrasi dengan benar atau operator yang kurang terlatih pada waktu-waktu tertentu. Dengan melihat tren ini, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan tepat sasaran, seperti menjadwalkan pelatihan ulang, mengganti suku cadang mesin, atau mengatur ulang jadwal kerja. Tanpa check sheet, kecenderungan seperti ini mungkin tidak terlihat karena data tersebar dan tidak terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, untuk pencatatan data yang cepat dan sistematis. Keunggulan utama Checksheet adalah kesederhanaannya. Desainnya yang sederhana memungkinkan siapapun untuk mencatat data langsung di lapangan tanpa memerlukan pelatihan khusus atau peralatan tambahan. Ini sangat penting di lingkungan kerja yang dinamis, seperti pabrik, gudang, atau lokasi konstruksi, di mana waktu yang sangat beragam. Dengan Checksheet, pekerja dapat mencatat kejadian, kesalahan, atau kondisi tertentu dengan cepat dan konsisten, sehingga data yang dikumpulkan tetap akurat. Next. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen kualitas adalah membuat keputusan yang objektif. Tanpa data, banyak keputusan hanya didasarkan pada intuisi atau asumsi yang belum tentu benar. Checksheet menyediakan data nyata dari lapangan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Misalnya, jika suatu cacat produk sering muncul, data dari Checksheet bisa menunjukkan frekuensinya, waktu terjadinya, dan kondisi saat itu. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan analisis akar penyebab dengan lebih tepat. Dari situ, tindakan perbaikan yang diambil juga menjadi lebih terarah dan efektif, serta bisa dievaluasi keberhasilannya secara kuantitatif berdasarkan data lanjutan. Ini menjadikan Checksheet sebagai alat penting dalam budidaya kerja berbasis bukti. Yang keempat, yaitu efisien dan murah untuk semua level. Keunggulan lain dari Checksheet adalah efisiensi biaya dan kemudahan penggunaannya. Tidak diperlukan teknologi canggih,
perangkat lunak mahal, atau alat ukur digital yang kompleks. Bahkan check sheet bisa dicetak di atas kertas biasa dan digunakan oleh staf di semua level, dari operator hingga supervisor. Hal ini membuatnya sangat fleksibel dan dapat diimplementasikan di berbagai jenis industri dan kondisi kerja, termasuk tempat dengan sumber daya terbatas, karena murah dan mudah digunakan. Checksheet bisa digunakan secara luas tanpa beban angguran, namun tetap memberikan manfaat besar dalam hal kualitas dan efisiensi operasional. Kemudian merupakan where, penempatan atau di mana check sheet digunakan. Dalam dunia industri, check sheet biasanya digunakan yang pertama di area produksi, guna untuk mencatat jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu proses pembuatan suatu produk. Yang kedua, untuk mencatat hasil produksi per jam atau shift kerja dari pekerja. Yang kedua, ada di bagian kesehatan keselamatan kerja yang digunakan untuk pengecekan kondisi alat keselamatan, pengecekan kelengkapan APD, dan inspeksi potensi bahaya di area kerja. Yang ketiga ada di gudang dan logistik. Eh, Check sheet di sini digunakan untuk mencatat jumlah barang keluar masuk dari gudang atau logistik. Kemudian untuk mengontrol stok barang, mengecek kondisi barang saat pengiriman. Yang keempat ada di bagian quality control. Dalam bagian quality control, Jeksi digunakan untuk mencatat jumlah dan jenis produk cacat, pemeriksaan penerimaan barang dari supplier. Yang kelima ada di bagian maintenance, digunakan untuk mengecek kondisi mesin secara rutin dan inspeksi kelayakan alat bantu pada mesin. Dan yang terakhir ada di area pengendalian lingkungan, digunakan untuk mencatat hasil inspeksi limbah dan pengolahan limbah pabrik, dan monitoring kondisi lingkungan di sekitar pabrik. Selanjutnya di bagian when, itu kapankah check sheet dilakukan? Itu ada 4. Yang pertama, saat memulai proses improvement dan membutuhkan data dasar. Nah, check sheet ini digunakan sebagai langkah awal untuk mengumpulkan data sebelum perbaikan dilakukan. Data dasar ini sangat penting karena berfungsi sebagai tolak ukur untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan proses. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui apakah proses perbaikan yang dilakukan benar-benar efektif atau tidak. Yang kedua, saat mengumpulkan data pada proses produksi tertentu. Nah, dalam proses produksi, kesalahan atau cacat bisa saja terjadi berulang. Dengan mencatat frekuensi kesalahan atau cacat tersebut melalui check sheet, perusahaan dapat mengidentifikasi pola yang muncul dan menentukan prioritas perbaikan berdasarkan data yang nyata. Next. Yang ketiga, ketika kita ingin membuat histogram atau diagram Pareto. Nah, check sheet dapat menyediakan data mentah berupa jumlah atau frekuensi kejadian suatu masalah. Data ini sangat berguna untuk membuat visualisasi statistik seperti histogram atau diagram Pareto yang membantu dalam melakukan analisis lanjutan secara lebih mendalam. Yang terakhir, ketika terjadi masalah berulang tapi belum ada bukti kuantitatif. Nah, seringkali masalah yang sama terus muncul, namun belum ada data konkret yang mendukung bahwa masalah itu serius. Disinilah check sheet berperan untuk mengubah dugaan menjadi data terukur, sehingga masalah bisa dibuktikan dan ditangani secara objektif, bukan hanya berdasarkan asumsi. Nah, dengan menerapkan check sheet pada momen-momen yang tepat, perusahaan dapat melakukan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk perbaikan kualitas dan efisiensi proses. Next. Selanjutnya ada who. Nah, di sini kita akan membahas siapa saja sih yang berperan langsung sebagai pengguna Checksheet dalam kegiatan quality control. Untuk slide ini khususnya yang berkaitan dengan proses produksi di lapangan. Yang pertama itu ada operator produksi. Operator produksi itu tuh bertugas untuk mengisi Checksheet secara langsung di lapangan. Fungsinya adalah untuk mencatat segala bentuk cacat produk atau kejadian yang tidak sesuai dengan standar operasional. Dengan pencatatan yang dilakukan secara real time, data yang dihasilkan menjadi valid dan akurat sebagai bahan analisis selanjutnya. Kemudian ada supervisor produksi. Supervisor produksi memiliki peran dalam mengawasi penggunaan check sheet agar sesuai prosedur. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa pengisian dilakukan dengan benar dan teliti, serta memverifikasi kebenaran data yang telah dicatat oleh operator. Yang ketiga itu ada staff quality control. Staff quality control merupakan pihak yang melakukan analisis terhadap data dari check sheet
Cixit tersebut. Nah, selanjutnya ada manajer proses. Manajer proses menggunakan data dari Cixit tadi sebagai bahan evaluasi terhadap performa keseluruhan proses produksi. Next. Selanjutnya, penggunaan Cixit tidak hanya terbatas pada tim produksi, Cixit juga dimanfaatkan oleh pihak lain di dalam organisasi yang terlibat dalam perbaikan dan evaluasi proses. Yang pertama itu ada tim improvement. Tim improvement memiliki tugas menganalisis data dari Cixit untuk menemukan akar penyebab dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, dalam proses manufaktur, Cixit digunakan secara sistematis untuk mencatat jenis dan frekuensi dari saset produk. Penggunaan ini membantu tim dalam mengidentifikasi titik lemah pada proses produksi. Yang terakhir ada jasa. Penggunaannya lebih fokus pada pemantauan kesalahan layanan, keterlambatan proses, hingga keluhan pelanggan. Next. Oke, selanjutnya ada pada how atau bagaimana cara Cixit itu dapat digunakan. Nah, setelah tadi rekan saya menjelaskan terkait siapa, bagaimana, siapa, kapan, atau kenapa Cixit itu digunakan, lalu bagaimana Cixit itu dapat digunakan. Nah, Cixit itu dapat digunakan. Yang pertama ada pada menentukan tujuan pengumpulan data. Nah, untuk menentukan tujuan pengumpulan data ini adalah termasuk langkah awal dalam membuat Cixit yang dapat menentukan tujuan lebih spesifik pada nantinya. Nah, dari data yang tadi spesifik telah dikumpulkan tadi, kita dapat mendeteksi apakah jenis cacat tersebut terjadi karena waktunya kah, atau frekuensi yang terjadi karena kegagalan prosesnya, atau nantinya akan mengarahkan pada desain si chipset itu sendiri. Dan yang langkah selanjutnya ada pada kedua, yaitu adalah menyusun kategori masalah yang akan dicatat. Nah, setelah kita tadi menentukan atau mendeteksi bagaimana masalah itu terjadi, nah kita sekarang dapat menyusun. Nah, dari menyusun ini, data yang dikumpulkan perlu dikelompokkan dalam kategori seperti jenis cacat, lokasi penyebab potensialnya, atau waktu kejadiannya. Nah, dari kategori-kategori berikut itu bisa dapat disusun berdasarkan data historis maupun hasil observnya. Next, selanjutnya itu ada pada mendesain format Cixit yang sesuai. Nah, tadi kan udah menentukan tujuannya nih. Lalu untuk menyusun data yang dicatatnya seperti apa? Nah, kita sekarang dapat mendesain gitu. Jadi agar lebih terkelompok. Nah, dari format Cixit yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan mudah dipahami oleh pencatat. Formatnya mencakup kolom waktu, jenis kesalahan, nama produk, dan simbol pencatatan dengan tata letak yang ringkas dan jelas agar dapat baca atau diperlihatkan lebih ke depannya. Selanjutnya ada pada penjelasan selanjutnya adalah melakukan pencatatan setiap kejadian. Nah, pada tahap ini, operator atau petugas akan mencatat setiap kejadian secara langsung selama proses berlangsung. Nah, dalam hal itu, jadi kan kita mencatat langsung nih pencatatannya. Nah, dari pencatatan langsung itu kita dibuat dalam sebuah disusun agar hasilnya tuh jauh lebih konsisten dan tepat waktu secara hasilnya juga lebih akurat. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pembacaan Cixit itu bisa dapat menggunakan simbol seperti centang, garis. Nah, dari centang garis ini tuh bisa lebih efisien. Misalkan centang ditandai dengan tanda checklist, garis ditandai dengan garis huruf I besar atau tanda silang ditandai dengan huruf kali. Ini dapat mempercepat pengisian dan meminimalkan kesalahan pencatatan di lapangan. Tentu selain meminimalkan kesalahan juga dapat mengefisiensi waktu. Nah, selanjutnya adalah siapkan atau contoh format kosong dan hasil pengisian. Sertakan Cixit kosong sebelum dipakai dan yang sudah terisi dari observasi lapangan. Ini tentu memberi gambaran yang jelas cara penggunaannya dan hasil yang dapat diharapkannya. Setelah tadi adanya penjelasan 5W 1H, 5W 1H yang tadi kita dapat langsung maju kepada studi kasusnya. Nah, ini adalah studi kasus yang diambil pada identifikasi produk kecacatan pada produk gulai kristal putih. Nah, di langkah awal ini sini terdapat kategori masalah yang dicatat ya. Nah, kategori yang masalah yang dicatat itu mencakup sistem lambat, server sering error, atau loading yang lama. Selanjutnya ada pada antrian yang panjang. Antrian panjang di sini itu berarti banyaknya pelanggan yang menunggu lama. Tentu ini mengakibatkan efisiensi waktunya berkurang. Selanjutnya ada pada SDM yang kurang. SDM yang berkurang itu adalah ketika jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah pelanggan. Nah, semisal ada jumlah orang yang menangani itu 3, sedangkan orang yang datang itu misalkan 12. Itu kan menunggu dalam 3 antrian.
itu untuk mengurangi efisiensi waktu. Yang selanjutnya ada pada salah input. Kesalahan input adalah kesalahan pencatatan atau data pelanggan. Mungkin ketika antriannya ramai, kita double checklist kah atau misklik, nah seperti itu. Selanjutnya ada pada periode observasi. Nah, periode observasi dari yang kami lakukan studi literatur itu adalah pada Juni sampai Oktober 2020, di mana total produksinya itu mencapai 143.912 ton dan total cacatnya adalah 6.630 ton atau 4,6% dari total produksi. Dari yang saya ketahui atau dari yang saya riset, bahwa 1% dari kecacatan saja sudah menimbulkan kerugian yang cukup besar dan ini adalah 4,6%. Tentu itu harus ditinjau lebih lanjut agar kita dapat mengetahui hal di manakah yang dapat eh, mengerugikan hal atau kecacatan tersebut. Selanjutnya adalah pada jenis cacat yang dicatat. Nah, dari jenis cacat yang dicatat itu ada pada periode observasi 3.694 ton atau 55,7% dari total cacat, dan scrap sugar atau kelebihan bahan baku daripada gulanya itu adalah 2.936 ton atau 44,3%. Nah, itu sendiri yang pertama udah dari di atas 50% ya daripada periode observasi. Itu kan udah menunjukkan hal yang kurang baik pada periode cacatnya. Selanjutnya ada scrap-nya. Scrap-nya aja atau sisanya 44,3%. Dan itu tentu menimbulkan dari hasil yang itu bisa dimanfaatkan kah atau apa sehingga mungkin bisa pengurangan dari scrap-nya. Selanjutnya itu adalah pada temuan utama. Nah, setelah kita tadi mencatat kategori masalahnya, periode observasinya, jenis syaratnya, kita kan bisa menentukan atau mengevaluasi gitu temuan utamanya itu apa. Nah, temuan utama yang didapat di sini itu adalah jenis cacat kerikil yang paling dominan ditemukan setiap periode. Nah, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa scrap sugar itu berpengaruh banyak ya, karena 44,3%. Dan di sini juga diketahui temuan utamanya ada kerikilan atau sisanya dari setiap periodenya. Nah, selanjutnya tuh kita melakukan pencatatan dari 16 sampai 30 Juni mencatat jumlah cara tertinggi 761 ton. Mungkin di pada 16 sampai 30 Juni tersebut dari pihak produksi gula kristalnya tuh banyak scrap yang ini atau mungkin SDM-nya yang tidak memadai dalam catatannya. Selanjutnya adalah pada presentasi cacat tertinggi terjadi pada 01 sampai 15 Agustus 4,9%. Nah, ini tuh tadi adalah mencatat jumlah catatan tinggi dan ini adalah presentasinya. Jadi presentasi itu ketika kita jumlah tonnya banyak, tetapi jumlah ton yang dihasilkan atau jumlah ton yang mungkin didapat hasil baiknya juga tinggi. Alhasil menimbulkan hasil yang tinggi juga. Next. Nah, untuk yang di sini ini adalah sebuah tabel checksheet dan implikasinya. Tabel tersebut mencatat data produksi gula selama bulan Juni hingga Oktober 2020 dengan fokus pada dua jenis catat produk, yaitu kerikilan, sebuah potongan gula kecil yang tidak memenuhi standar ukuran, dan juga scrap sugar, gula sisa atau rusak selama proses produksi. Nah, dari total produksi 143,912 ton, ditemukan cacat sebanyak 6.630 ton, sekitar 4,6%. Jenis cacat yang paling dominan adalah kerikilan sebesar 3.694 ton atau 55,7%. Periode dengan jumlah cacat tertinggi adalah 16 sampai 30 Juni sebesar 761 ton. Sedangkan persentase cacat tertinggi terjadi pada 1 sampai 15 Agustus sebesar 4,9%. Next. Nah, untuk rekomendasi awalnya terdapat tiga. Yang pertama, fokus perbaikan pada proses penyaringan atau pemrosesan kerikilan. Nah, kerikilan ini adalah jenis cacat yang paling sering muncul pada data checksheet. Ini bisa disebabkan oleh proses penyaringan atau pemotongan yang kurang baik. Misalnya alat tidak tajam, saringan tidak sesuai, atau waktu proses tidak optimal. Maka perbaikan perlu difokuskan di bagian ini untuk mengurangi jumlah cacat. Tinjau ulang. Yang kedua, tinjau ulang parameter mesin dan kualitas bahan baku untuk menekan scrap sugar. Scrap sugar adalah cacat yang mungkin timbul akibat setelan mesin yang tidak tepat, seperti suhu, tekanan, kecepatan produksi, atau karena bahan baku yang kualitasnya tidak konsisten. Jadi, penting untuk mengecek kembali pengaturan mesin dan memastikan bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, jadikan data sebagai dasar untuk Pareto diagram dan fishbone analysis.
Data dari checksheet ini dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode Pareto untuk melihat mana penyebab dominan dari catat dan fishbone diagram untuk mencari akar penyebab masalah. Ini akan membantu merancang tindakan perbaikan yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Sekian dari kelompok kami, checksheet. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dalam pengungkapan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.